Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Anton berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Pak Anton kembali mengajak kalian semuanya untuk belajar bersama, yaitu belajar dari pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan Oktober, kita sebagai orang Katolik merayakan bulan Oktober sebagai bulan Rosario, maka mari kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan mendoakan doa Salam Maria. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah berdoa dengan baik untuk mohon berkat Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, pada kesempatan pembelajaran hari ini Pak Anton akan mengajak kalian semua untuk belajar dari tema yang ketiga, yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema yang kedua yaitu tentang perubahan wujud benda. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama dalam pembelajaran kali ini yaitu dari muatan matematika. Ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama anak-anak ya. Yang pertama yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan berat. Materi yang kedua yaitu tentang konversi satuan berat baku. Yang ketiga yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan pengukuran berat benda. Materi yang keempat yaitu tentang memasangkan waktu dengan gambar jam yang sesuai. Itu 4 materi yang akan kita pelajari bersama anak ya. Anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, bahwa dengan berhitung siswa yaitu kalian semua diharapkan mampu untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan berat. Tujuan yang kedua yaitu tentang dengan berhitung siswa mampu untuk melakukan konversi satuan berat baku dengan tepat ya. Materi yang ketiga yaitu dengan berhitung siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengukuran berat benda. Tujuan yang keempat dan yang terakhir yaitu dengan berhitung siswa mampu untuk memasangkan waktu dengan gambar jam yang tepat. Itu anak-anak materi dan juga tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, mari sekarang kita awali materi kita yaitu dengan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan berat. Nah, mari kita simak soal cerita berikut ini. Kalian bisa menyimak di buku tematik terpadu halaman 65 ya. Nah, soal ceritanya begini anak-anak ya. Di dalam freezer ada 3 bungkus es
krim rasa coklat. Nah, siapa kalian yang suka makan es krim coklat? Nah, dan 2 bungkus es krim rasa stroberi. Sebungkus es krim coklat beratnya 250 gram ya. Sedangkan sebungkus es krim stroberi beratnya 180 gram. Pertanyaannya, berapa berat es krim seluruhnya? Nah, mari kita lakukan pembahasan dan menjawab soal cerita berikut ini ya anak-anak ya. Anak-anak, dari soal cerita di atas kita dapat menyelesaikan soal cerita tersebut dengan cara sebagai berikut ini. Sama dengan 3 kali berat 1 es krim coklat ditambah 2 kali berat 1 es krim stroberi sama dengan berapa? Sama dengan 3 kali 250 gram. Kenapa 250 gram? Karena berat 1 es krim coklat tadi kan 250 gram. Lalu kita tambahkan 2 kali 180 gram. Kenapa dikali 180 gram? Karena tadi berat 1 es krim stroberi yaitu 180 gram. Lalu kita jumlahkan, hasilnya berapa? Hasilnya 750 gram ditambah 360 gram sama dengan 1110 gram. Jadi anak-anak, berat es krim ibu seluruhnya adalah 1110 gram. Nah, jika ada 4 es krim coklat dan 3 es krim stroberi, berapa berat seluruhnya? Ayo, coba kalian latihan sendiri di rumah dengan bimbingan orang tua untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Jika es krim coklatnya 4 dan es krim stroberinya 3, berapa berat seluruhnya? Caranya bagaimana? Caranya seperti yang tadi sudah Pak Anton jelaskan di atas. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Baik. Kita ke materi selanjutnya anak-anak, yaitu tentang konversi atau perubahan satuan berat baku. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak ya. Nah, siapa yang pernah melihat gambar timbangan berikut ini? Nah, ini biasanya digunakan oleh para pedagang untuk menimbang berat dari dagangannya. Nah, anak-anak, di sini di gambar ditunjukkan ayam yang dihitung beratnya. Nah, jarum penghitung itu menunjukkan beratnya antara 1 kg dan 2 kg di tengah-tengahnya. Nah, anak-anak, jarum timbangan itu berada, coba perhatikan jarum timbangan itu berada di antara atau di tengah-tengah angka 1 dan angka 2. Lalu, berapa beratnya? Nah, beratnya adalah 1 kg 500 gram. Kenapa 1 kg 500 gram Pak Anton? Coba kalian perhatikan timbangannya baik-baik ya. Kalian perhatikan jarumnya. Di situ kan 1 kg lebih 500 gram. Ya. Nah, jadi berat ayamnya berapa? Jika dikonversi menjadi satuan gram, nah, berat ayamnya yaitu 1500 gram. Caranya bagaimana? Tadi 1 kg 500 gram, kita rubah dulu satuan kilogramnya menjadi gram ya. Jadi 1 kg itu kan sama dengan 1000 gram. Ditambah 500 gram sama dengan 1500 gram ya. Bisa dipahami kan anak-anak ya? Baik. Nah, sekarang coba isilah titik-titik berikut ini ya, sesuai contoh ya. Ada soal A, B, dan C. Nah, di sini Pak Anton akan membantu kalian untuk membahas contoh soal ini. Tapi kalian di rumah juga ayo siapkan alat tulis, kita belajar menyelesaikan soal latihan berikut ini ya. Nah, anak-anak, mari kita berlatih soal latihan tadi. Nah, di sini Pak Anton akan memberikan pembahasan soal yang A tadi.
5 kilogram 300 gram sama dengan titik-titik gram. Nah, di sini kita diminta mengkonversi, merubah satuan yang masih kilogram menjadi satuan gram. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Kalian sudah belajar bahwa 1 kilogram itu 1000 gram. Jadi kalau 5 kilogram pasti berapa? 5000 gram. Jadi penyelesaiannya adalah 5000 gram ditambah 300 gram. Hasilnya berapa? Hasilnya 5300 gram. Oke. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua ya. 3250 gram sama dengan titik-titik kilogram 250 gram. Nah, mari kita selesaikan soal berikut ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita uraikan dulu. 3250 gram itu sama dengan 3000 gram ditambah 250 gram. Hasilnya yaitu 3 kg ditambah 250 gram. Loh Pak, kenapa kok 3000 gram menjadi 3 kg? Karena anak-anak 1 kg itu kan 1000 gram. Kalau 3000 kita jadikan kilogram berarti kan 3 kilogram ya, ditambah 250 gram. Oke, sekarang soal yang C. 6700 gram sama dengan titik-titik kilogram, titik-titik gram. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Nah, penyelesaiannya begini anak-anak. Kita uraikan dulu ya. 6000 gram ditambah 700 gram. Nah, setelah itu yang 6000 gram kita rubah, kita konversi menjadi bentuk kilogram. Menjadi berapa? Menjadi 6 kg ditambah 700 gram. Nah, itu anak-anak latihan soal berkaitan dengan materi tadi lah. Sekarang kita ke materi selanjutnya anak-anak ya, yaitu soal cerita berkaitan dengan pengukuran berat benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar timbangan anak-anak ya, gambar timbangan lah. Anak-anak, untuk membuat seloyang kue ya, kue apa yang dibuat? Kue bolu. Nah ya, untuk membuat seloyang kue bolu, ibu memerlukan 350 gram mentega. Berapa berat mentega untuk membuat 5 loyang kue? Nah, mari kita cari anak-anak ya. Ya, untuk membuat 1 loyang itu memerlukan 350 gram mentega. Tapi kalau 5 loyang, berapa berat mentega yang dibutuhkan ya? Nah, mari kita selesaikan soal berikut ini ya. Penyelesaiannya bagaimana anak-anak? Mari kita lihat ya. Nah, berat mentega untuk 5 loyang kue sama dengan titik-titik kali titik-titik gram sama dengan titik-titik gram sama dengan titik-titik kilogram titik-titik gram. Apa isi dari titik-titik itu? Nah, mari kita perhatikan penjelasan dari Pak Anton ya. Anak-anak, 1 loyang saja kita memerlukan 350 gram. Kalau 5 loyang berarti 5 kali 350 gram ya, 5 kali 350 gram. Hasilnya berapa? 5 kali 350 gram. Ayo coba kalian hitung terlebih dahulu ya di kertas coret-coretan ya. 5 kali 350 gram. Bagaimana nak? Sudah mendapatkan hasilnya? 5 kali 350 gram. Siapa yang bisa? Nah, anak-anak, 5 kali 350 gram itu hasilnya adalah 1750 gram. Jadi, berapa berat mentega untuk membuat loyang kue? Nah, beratnya adalah 1 kilogram 750 gram. Itu kalau kita konversi menjadi kilogram dan gram ya. Oke, bisa dipahami kan anak-anak?
Baik, kalau sudah dipahami, kita ke materi selanjutnya anak-anak ya, yaitu memasangkan waktu dengan gambar jam yang sesuai ya. Nah, anak-anak, lamanya suatu kegiatan itu dapat diukur dengan alat ukur waktu ya. Nah, alat ukur waktu yang biasa digunakan oleh kita sehari-hari adalah jam. Nah, jam seperti yang Pak Anton pakai ini, jam tangan ya. Nah, di dalam jam ya, alat ukur satuan waktu jam itu anak-anak ada penunjuk satuannya, yaitu Pak, satuannya ada jam, menit, dan detik ya. Nah, anak-anak, ada berbagai macam jam ya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, siapa yang pernah melihat jam semacam ini ya? Di situ ada angka-angka untuk menunjukkan satuan waktunya. Nah, jam semacam ini anak-anak itu dinamakan jam analog. Apa? Jam analog. Biasanya menggunakan 3 jarum ya. Ada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum kecil yang panjang. Nah, biasanya jarum kecil warnanya merah, jarum pendek ini warnanya hitam, itu menunjukkan jam, sedangkan jarum warna hitam yang ukurannya agak panjang itu menunjukkan menit. Itu namanya jam analog. Coba perhatikan gambar selanjutnya. Nah, siapa yang pernah melihat gambar jam semacam ini ya, atau bentuk jam semacam ini? Ini dinamakan dengan jam digital. Kenapa dikatakan jam digital anak-anak? Karena satuan waktunya ditunjukkan dengan angka-angka dalam bentuk digital ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Nah, siapa yang pernah melihat penunjuk waktu semacam ini ya? Biasanya dipakai dalam kegiatan olahraga. Kalau di sekolah biasanya dipakai oleh Pak Rudi sebagai guru PJOK kalian. Nah, ini namanya anak-anak adalah stopwatch. Apa? Stopwatch. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur ya lamanya sebuah kegiatan atau kecepatan sebuah aktivitas. Nah, itu namanya stopwatch ya. Nah, pasti kalian pernah melihat ketiga macam jam seperti yang ditunjukkan oleh gambar itu tadi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, ayo ingat kembali cara membaca jam. Nah, pasti kalian pernah kan belajar tentang membaca jam lah. Nah, untuk waktu anak-anak, perpindahan jarum panjang ya, kalian perhatikan gambar di sebelahnya. Perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit ya. Coba perhatikan gambar jam berikut ini ya. Nah, di situ ada perpindahan dari jarum panjang yang sebelumnya menunjuk 12 lalu menunjuk ke angka 1 atau berpindah ke angka 1. Perpindahan satu angka itu dihitung 5 menit anak-anak ya. Perpindahan satu angka itu dihitung 5 menit. Jarum pendek itu menunjukkan angka 10. Jarum panjang itu menunjukkan angka 1 anak-anak ya. Nah, jam di samping ini ya menunjukkan pukul berapa? Pukul 10 lebih 5 menit atau ditulis dengan 10.05 ya. Jadi dipahami anak-anak ya. Jika jarum pandang itu berpindah satu angka itu hitungannya 5 menit. Karena ini berpindah dari angka 12 ke angka 1 jadi satu angka, maka dihitung 5 menit ya. Oke, bisa dipahami kan? Oke. Nah, baik anak-anak, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini ya. Nah, di sini Pak Anton akan mengajak kalian untuk mengambil kesimpulan dan merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita? Di sini Pak Anton akan membantu kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, bahwa setiap benda itu memiliki berat, anak-anak ya. Setiap benda itu memiliki berat. Nah, satuan berat yang biasa digunakan sehari-hari yaitu kilogram, gram, dan biasanya juga ons ya. Oke. Selanjutnya, setiap satuan berat itu dapat dikonversi menjadi satuan berat lainnya dengan nilai yang sama. Misalnya tadi ya, 1 kilogram itu bisa kita konversi dalam bentuk gram menjadi berapa? Menjadi 1000 gram. Nilainya sama, 1 kilogram
1000 gram, itu nilainya sama. Ya, oke. Nah, anak-anak, lamanya suatu kegiatan itu dapat diukur dengan alat ukur waktu. Nah, biasanya satuan waktu yang digunakan itu adalah jam, menit, dan detik. Itu anak-anak yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, apa yang menjadi refleksi dari pembelajaran kita kali ini? Refleksinya apa? Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian lancar ketika mengikuti pembelajaran ini, atau mungkin ada kendala di rumah ketika mengikuti pembelajaran kali ini? Dan apakah kalian bisa belajar dengan lancar? Ya, tidak ada kendala. Nah, apakah kalian juga merasa senang dengan pembelajaran kali ini? Coba kalian pikirkan dalam hati kalian masing-masing, apakah pembelajaran hari ini itu lancar? Apakah aku merasa senang, merasa semangat dengan pembelajaran hari ini? Ya, Pak Anton berharap semoga pembelajaran kalian di rumah berjalan dengan lancar dan juga kalian merasa senang dengan pembelajaran kali ini. Karena apa? Karena jika lancar dan kalian merasa senang, apa yang kita pelajari bersama kali ini akhirnya nanti bisa meresap ke dalam diri kita, dan akhirnya kita bisa memahami dengan baik-baik materi kita hari ini. Oke, baik anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Nanti akan ada tugas yang Pak Anton berikan. Ya, kalian bisa melihat tugasnya di Google Classroom bagian penugasan. Ya, mari sebelum kita akhiri, kita kembali menghadap Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria untuk mengucap syukur atas berkatnya sehingga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang dengan penuh usaha, kerja keras, dengan dukungan orang tua yang luar biasa, kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pak Anton ucapkan terima kasih. Semoga berkat Tuhan menyertai anak-anak dan seluruh anggota keluarga kalian.